Halo guys, balik lagi di channel YouTube gua. Jadi di video kali ini gua nggak bakal bahas soal NXN, tapi di video kali ini gua bakal bahas soal vibe coding. Jadi gua baru aja bikin sebuah tools yang mana tools ini berguna banget untuk para remote worker. Mungkin yang punya kendala di bahasa, khususnya untuk bahasa-bahasa yang tidak umum ya. Kalau bahasa Inggris mungkin kita masih bisa memahami. Ini berangkat dari permasalahan gua sendiri, di mana gua itu saat ini sedang kerja remote di Jepang, yang mana gua belum sama sekali paham soal bahasa Jepang. Nah, jadi gue bikin extensions ini untuk gue pakai sendiri dan mungkin bisa membantu teman-teman juga yang sedang bekerja remote supaya lebih mudah dalam berkomunikasi. Nah, ini gue kasih contoh kenapa gue pengen bikin ini. Karena kalau kita pakai ChatGPT itu kadang nggak sesuai dengan yang kita inginkan. Padahal di awal tuh gue udah bilang kalau tugas lo adalah cuman translate aja gitu. Nah, di sini gue cuman ngasih ini. Nah, tapi dia malah ngebales gitu, Barulah gue harus kasih translate Jepang. Baru dia akan ngasih translatean Jepangnya. Hal kecil ini menurut gue bikin kita kurang produktif ya. Daripada kita harus copy paste dari Slack ke ChatGPT, kenapa kita nggak lakuin langsung di Slack aja? Nah, gimana sih cara kerja dari extensions yang udah gue buat? Nah, cara kerjanya itu simple banget ya. Sebenarnya kita tinggal ketikin aja ya, halnya halo di sini. Abis itu ketika kita highlight teksnya, kemudian kita klik, maka dia akan berubah menjadi bahasa Jepang. Nah, cukup simple ya. Nah, gue bikin tools ini itu nggak sampai 1 jam, teman-teman. Gimana caranya? Caranya adalah dengan vibe coding. Nah, gimana? Penasaran nggak gimana caranya gue itu bisa bikin tools ini di bawah sejam dengan vibe coding? Nanti gue bakal bagiin juga gimana cara gue untuk vibe coding, yang mana gue habis belajar nih dari channelnya RafDev. Nah, ini gue bisa belajar di sini. Nah, teman-teman bisa lah kunjungin ya channelnya RafDev, punya Bang Rafiul nih. Nah, ini gue tontonin semua videonya ya. Shout out buat Bang Rafiul, thank you banget udah bikin konten-konten soal vibe coding. Jadi untuk tools vibe coding yang gue pakai itu Google Anti-Gravity. Nah, jadi ini adalah IDE terbaru dari Google ya, yang mana dia menyediakan beberapa model-model yang menurut gua oke banget. Di situ ada Gemini 3 Pro sama ada Claude Opus 4.5. Nah, teman-teman bisa pakai juga ya. Teman-teman bisa download for Windows ya, atau sesuai dengan OS teman-teman masing-masing. Habis itu teman-teman bisa langsung cobain aja ya. Di sini teman-teman lihat kalau ada model Gemini 3 Pro dan juga ada Claude Opus 4.5. Nah, ini menurut gue 2 model yang cukup powerful untuk kita bisa vibe coding. Oke, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus planning terlebih dahulu. Nah, jadi kalian harus lakukan planning, gali requirement kalian sendiri ya. Cari masalah yang mungkin sedang kalian hadapi. Dalam kasus gue saat ini adalah gue itu susah banget untuk komunikasi ya dengan kolega gue di perusahaan Jepang. Yang mana biasanya itu orang-orang Jepang itu lebih menghargai ya kalau misalnya kita itu mau berusaha untuk berbicara bahasa Jepang. Nah, mana tahu ya dari permasalahan yang kalian hadapi itu kalian nggak sengaja ya untuk mendapatkan penghasilan tambahan gitu ya, atau kalian monetize aplikasi kalian ya, mungkin bisa kalian monetize ya. Nanti mungkin kalau ada peluangnya ya, mungkin tools ini bisa gue monetize nantinya. Nah, gimana cara gue bikin planningnya? Sebenarnya kalau untuk bikin planning, kalau gue ya, ini gue masih cukup banget sih mungkin ya. Jadi gue cuman pakai simple prompt aja. Jadi gue jelasin apa yang gue inginkan gitu ya. Konteks dari aplikasinya apa, sama mungkin kayak gambaran kasar kali ya, gambaran kasar dari si requirement-nya. Yang mana di sini gue bilang kalau gue pengen bikin Chrome extensions. Jadi gue langsung spesifik gue pengen bikin Chrome extensions ya. Gue kasih tau lah ini aplikasi untuk siapa, gue punya masalah apa, barulah gue jelasin gue pengen aplikasi seperti apa. Jadi gue pengen ketika gue highlight sebuah teks, dia bakal secara instan translate teksnya. Kemudian ketika gue type sebuah teks atau message, kemudian gue highlight, itu juga bisa di translate. Jadi sesimpel itu. Oke, dari prompt tadi, AI akan bikinin kita sebuah plan. Nah, kalau plannya udah jadi, teman-teman harus nge-review dulu nih plannya. Kita cek apakah hasil dari AI-nya itu udah sesuai apa belum. Udah sesuai dengan keinginan kita apa belum. Nah, jadi di sini ada implementation plan-nya. Ini kita bisa klik ya. Nah, di sini teman-teman bisa review nih gitu ya. Goal-nya seperti apa, kemudian ada propose arsitekturnya. Nah, ini teman-teman baca dan apakah ini sudah sesuai dengan keinginan teman-teman. Kalau misalnya udah ya, teman-teman bisa langsung proceed gitu ya. Teman-teman bisa bilang kalau teman-teman setuju untuk plan ini dijalankan. Kalau udah, nanti teman-teman tinggal tunggu aja si AI codingnya ini bakal ngejalanin plan yang udah kita buat tadi. Nah, habis itu nanti ya
teman-teman bisa cobain ya. Kemudian teman-teman kalau misalnya ada error ya tinggal dikasih tahu aja ke AI-nya. Kayak gitu. Ini banyak banget gua debugging dan banyak fixing error juga. Nah, lakuin ini terus ya sampai tools kalian itu bisa berjalan dengan baik ya, atau web kalian bisa berjalan dengan baik. Nah, di video kali ini gue bakal tambahin 3 fitur nih. Yang pertama, gue pengen integrasi dengan Maya Router, karena dengan Maya Router ini gue bisa pakai berbagai macam model dengan satu API key aja. Kemudian gue bakal nambahin fungsi, yaitu fungsi Your Language. Jadi kita bisa pilih bahasa kita itu apa. Jadi dia bisa translate dari bahasa Jepang ke Indonesia. Kalau yang sekarang itu bisanya dari bahasa Indo ke Jepang aja. Kemudian yang terakhir, kita bakal update si UI-nya nih teman-teman ya. Nah, apa sih itu Maya Router? Jadi Maya Router itu adalah sebuah platform atau API gateway yang mana dengan satu API key aja kita bisa menggunakan berbagai macam models. Ya, ini cocok banget dengan kebutuhan gua saat ini, yang mana kalau teman-teman lihat di extensionnya ya, itu kita bisa pilih nih translation service-nya, mau pakai Google Gemini, DeepL, atau OpenAI. Nah, kalau misalnya kita pindah-pindah nih, misalnya kita pindah dari Gemini ke OpenAI, itu kita harus bikin 2 API key. Nah, sedangkan kalau kita pakai Maya Router, itu kita cuman cukup satu API key aja, kita bisa akses banyak model AI. Nah, untuk teman-teman bisa pakai Maya Router, teman-teman bisa klik try now aja. Ya, di sini karena gue udah login, nanti langsung masuk ke dashboardnya. Nah, buat teman-teman bisa register terlebih dahulu, baru nanti teman-teman bisa pakai service-nya si Maya Router. Oke, nah yang bikin gue itu senang pakai Maya Router adalah billingnya itu mudah teman-teman ya. Yang mana itu kita bisa top up ya dengan mungkin minimalnya 1 USD ya, atau $1 sekitar 17.000, dan paymentnya itu pakai payment lokal ya, pakai payment lokal yang ada kris-nya teman-teman ya. Kalau ada kris lebih gampang ya, tapi kalau teman-teman ke OpenAI atau ke Gemini itu teman-teman harus pakai card gitu ya. Biasanya pakai card yang ada visanya kayak kartu kredit atau kartu debit. Nah, dengan Maya Router itu lebih mudah untuk paymentnya. Oke, nah sekarang kita balik lagi ke vibe codingnya. Di sini gue bakal bikin satu conversation baru ya, dan gue udah siapin si prompt simple-nya aja. Jadi gue pengen si AI-nya itu bikin plan terlebih dahulu, yang mana gue pengen integrate ke Maya Router, sama ada tambahin input Your Language, yang mana dia bisa translate dari language kita ke target language dan vice versa. Kemudian kita pengen update UI-nya, kita bikin elegan, modern, sama ada brandingnya yaitu remote body. Oke, di sini ada integrate Maya Router. Ini mungkin gue bakal kasih referensi ya, dokumentasi API dari Maya Router. Oke, kita copy aja di sini. Sekarang kita tinggal jalanin aja. Oke, kalau teman-teman lihat di sini ya, Anti-Gravity itu punya browser bawaan. Nah, karena gue tadi ngasih link dokumentasi API, nah dia langsung jalan nih. Ini kita setup aja extensionnya ya. Oke, itu Chrome. Oke, jadi si agentnya ini lagi melihat dokumentasi dari si Maya Routernya. Jadi supaya nanti dia eksekusinya nggak salah nih, karena sesuai dengan dokumentasinya. Oke, sepertinya udah selesai. Kita lihat setelah ini dia ngapain. Oke, udah selesai teman-teman ya, si AI-nya bikin plan. Sekarang kita open aja implementation plan-nya. Oke, di sini ada goal description-nya, integrate Maya Router as a translation service, kemudian add source language. Oke, kemudian ada redesign si UI-nya. Oke, setelah gue baca-baca, kayaknya gue perlu nambahin sebuah example ya, supaya nanti si AI-nya itu nggak keluar dari jalurnya. Jadi di sini gue kasih example, kalau source line-nya Indonesia, target line-nya Japan. Gue kasih rules nih, kalau misalnya gue nge-highlight Indonesia, AI-nya harus translate bahasa Jepang. Kalau misalnya gue highlight Jepang, maka dia harus translate bahasa Indonesia. Nah, ini teman-teman bisa tambahin komen aja ya. Ini kita add comment. Nah, habis itu teman-teman bisa submit. Nah, habis itu dia bakal ngejalanin lagi untuk plan-nya. Dia bakal revisi. Oke, di sini udah selesai. Nah, ini ditambah nih ada logic. Kalau misalnya kita punya dua bahasa, source sama target, detect the language of the input text. Jadi dia deteksi dulu language apa yang kita highlight. Nanti dia harus translate sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, menurut gua udah cukup ya, udah bagus plan-nya dari AI. Sekarang gua tinggal suruh AI-nya untuk jalannya. Kita tinggal prompt aja, proceed. Kita set.
Oke, udah selesai teman-teman. Nah, ini kita lihat udah ada perubahan di kode kita ya. Nah, ini kalau kita lihat dari logic yang udah kita kasih, akan dia translate ke dalam prompt nih, ya, prompt AI-nya. Di sini juga udah ditambahin ya, ada kalau service Maya router. Nah, ini kita coba accept aja. Nah, sekarang kita tinggal lihat hasilnya aja. Nah, gimana caranya untuk masukin hasil kode kita ke extensions? Nah, teman-teman bisa akses nih Chrome extensions ya. Kemudian ke developer mode, kemudian teman-teman klik yang load unpack. Teman-teman bisa pilih project yang teman-teman udah bikin. Oke, di sini gue udah ada si remote body. Ini kita lihat detailsnya. Karena tadi kita baru aja update, ini kita perlu refresh, teman-teman ya. Kita refresh dulu. Oke, sudah reload. Nah, sekarang waktunya kita untuk testing. Oke, teman-teman, ternyata ada bug ya. Ini bisa kita lihat tiba-tiba ya si UI-nya ini ada seperti ini, teman-teman ya. Nah, ini kita coba fix pakai si AI-nya ya. Jadi tadi gua bilang AI-nya untuk fix UI-nya karena extensionnya itu blocking the web page. Nah, ini simple prompt aja. Gua suruh dia bug fix. Oke, dia udah jalanin bug fix-nya. Dan kalau kita lihat di sini, nah, hasilnya udah nggak blocking lagi. Sekarang kita lihat hasil dari UI-nya dulu. Oke, nah ini gue lihat hasil UI-nya udah jauh banget lebih bagus dibandingkan dengan yang versi yang pertama ya. Versi yang pertama itu ya HTML CSS banget ya. Kalau di sini gue lihat dia ada perpaduan coloring sama paddingnya udah bagus juga. Nah, ini gue cukup puas dengan hasil dari UI-nya. Oke, sekarang kita cobain fungsionalitasnya. Apakah udah sesuai dengan yang kita pengen? Di sini gue mau pakai Maya router dan gue butuh API key-nya. Gimana caranya kita bisa membuat API key di Maya router? Jadi teman-teman harus ke dashboardnya Maya router, kemudian akses halaman ini ya, API key. Kemudian teman-teman bisa tambahin add API key. Ini gua kasih bebas aja ya, misalnya remote body. Oke, kita tinggal create API key aja. Oke, ini kita copy. Habis itu kita tinggal masukin ke extensionnya. Cari, kita kasih extensions. Oke, kemudian your language-nya kita ganti Indonesian, target language-nya Japanese. Oke, kita save setting aja. Oke, settingnya udah ke save ya. Nah, sekarang kita coba dari translate Jepang ke Indo dulu. Kita highlight, klik. Oke, nah ini udah muncul ya translationnya. Jadi kita nggak perlu pindah-pindah ke ChatGPT lagi nih atau ke Gemini untuk translate si bahasa Jepangnya. Sekarang gue bakal coba untuk ketik bahasa Indonesianya. Kemudian apakah dia berhasil untuk nge-translate ke bahasa Jepang. Terus saja contoh. Oke, selamat siang, saya siap bekerja. Kita highlight dan kita klik. Oke, dia langsung berubah. Langsung ditranslatein oleh AI, kita tinggal enter aja. Nah, ini tanpa kita buka ChatGPT, Gemini, ya kita bisa langsung pakai di aplikasi messaging-nya, teman-teman ya. Oke, gitu aja teman-teman video kali ini. Gimana, kalian penasaran nggak dengan vibe coding ini? Nah, mungkin di beberapa konten gue selanjutnya gue juga bakal bahas soal vibe coding. Ya nanti mungkin kalau teman-teman pengen request ya topik-topik vibe coding, bisa komen aja di komentar di bawah ya. Sama kira-kira extension ini cocok nggak untuk dimonetize? Coba kalian komen di bawah.